Saudaraku, apa yang akan saya sampaikan ini mungkin terasa mendalam dan tidak selalu mudah diterima. Namun tolong dengarkan dengan hati yang terbuka, karena pesan ini sangat penting untuk perjalanan dan perlindungan kita. Jika kamu berada di sini saat ini, itu bukan kebetulan. Kamu dipandu untuk mendengar ini, untuk bangkit dan sepenuhnya merangkul kekuatan sejati kamu, serta memahami prinsip-prinsip penting yang akan melindungi dan menguatkan kamu. Dengarkan dengan saksama. Berhentilah membagikan rahasia hati Anda kepada sembarang orang. Energi di sekitar kamu tidak selalu selaras dengan kamu. Tidak semua orang memiliki visi, impian, atau niat yang sama seperti kamu. Ketika kamu membagikan rencana, mimpi, atau terobosan kamu kepada orang yang salah, kamu tidak hanya membuka diri pada risiko kekecewaan, tetapi juga menghambat pertumbuhan kamu sendiri. Seperti memberikan sesuatu yang berharga kepada mereka yang tidak menghargainya. Hal itu dapat menyakiti kamu lebih dalam daripada yang kamu sadari. Jaga apa yang berharga dalam diri kamu. Tidak semua hal harus dibagikan, karena tidak semua orang siap untuk menghormati atau memahami perjalanan kamu. Ini adalah saat untuk melindungi hati kamu, menjaga impian kamu, dan berjalan dengan keyakinan bahwa kamu sedang menuju sesuatu yang lebih besar dari yang dapat kamu bayangkan. Jika kamu merasa ada perubahan dalam hidup kamu, saatnya untuk melindungi energi kamu. Hal-hal yang telah kamu doakan sedang dalam perjalanan, tetapi orang yang salah dapat menghalangi berkah kamu. Saatnya berhenti membagikan perjalanan sakral kamu dengan setiap orang. Tidak semua orang dimaksudkan untuk menjadi bagian dari proses kamu. Ambil suatu sejenak sekarang untuk menghentikan video ini. Tekan tombol like dan beri komentar dengan bismillah. Terima kasih selalu setia dengan iman tindakan. Sederhana ini akan menyelaraskan Anda dengan energi perlindungan, kebijaksanaan, dan favor ilahi. Jika Anda benar-benar orang terpilih, Anda akan mengikuti pesan ini hingga akhir karena jauh di dalam hati. Roh Anda sudah tahu bahwa ini untuk Anda. Ada alasan mengapa perjalanan Anda unik untuk Anda. Jalan yang Anda tempuh telah ditulis dengan tujuan dan niat ilahi, sesuatu yang mungkin tidak sepenuhnya dipahami oleh dunia. Semakin banyak Anda berbagi dengan orang lain, semakin besar risiko Anda mengotori kesucian perjalanan Anda. Ketika Anda mengungkapkan rencana, impian, dan wawasan Anda terlalu cepat, Anda membuka diri pada energi orang lain yang mungkin tidak selaras dengan misi ilahi Anda. Dan percayalah atau tidak, dunia tidak perlu tahu setiap detail panggilan Anda. Rahasia Anda bukan untuk percakapan biasa. Ada keheningan suci yang perlu dijaga jika Anda ingin tetap setia pada tujuan Anda. Terkadang, hal yang paling kuat yang bisa Anda lakukan adalah tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Apa yang orang lain tidak tahu dapat melindungi Anda, menjaga energi Anda, dan menjaga Anda tetap selaras dengan tujuan yang lebih tinggi. Jadi ketika Anda merasa dorongan untuk berbicara, ingatlah bahwa keheningan seringkali merupakan bentuk kebijaksanaan yang paling keras. Tuhan selalu mengawasi, dan Dia tahu bahwa wahyu tertentu ketika dibagikan terlalu dini, bisa mengalihkan Anda dari panggilan sejati Anda. Itu bahkan bisa mengalihkan arah takdir Anda. Jika Anda dipilih untuk sesuatu yang luar biasa, ingatlah bahwa Tuhan sering kali mengharuskan Anda untuk melindungi pengetahuan suci Anda sampai waktu yang tepat. Bagikan hanya dengan mereka yang siap untuk memahami misi Anda. Mereka yang benar-benar bisa memegang visi Anda tanpa distorsi. Tuhan memiliki rencana untuk Anda, tetapi ketika Anda mengungkapkan rahasia terdalam Anda kepada orang yang salah, Anda berisiko membuatnya marah. Energi ilahi itu suci dan memerlukan pengelolaan yang hati-hati. Semakin banyak Anda mengungkapkan tujuan Anda kepada orang yang tidak siap mendengarnya, semakin besar kemungkinan Anda mengganggu aliran ilahi itu. Ini bukan tentang menjadi rahasia. Ini tentang melindungi hubungan Anda dengan sumber segala ciptaan. Ada alasan mengapa banyak tokoh spiritual besar memilih keheningan. Dalam momen perubahan atau wahyu yang mendalam, mereka tahu bahwa membagikan informasi suci terlalu cepat dapat mengundang gangguan yang tidak perlu. Tuhan menjaga orang-orang terpilihnya, dan Dia mencatat ketika kita menyalahgunakan karunia kita dengan mengungkapkannya kepada mereka yang tidak memahami beratnya apa yang kita bawa. Kemarahan Tuhan bukan tentang hukuman. Itu adalah pengalihan peringatan lembut untuk melindungi apa yang paling berharga. Ketika Anda berbicara tanpa pada tempatnya, Anda berisiko kehilangan perlindungan ilahi yang mengelilingi misi Anda. Tuhan marah karena Dia tahu apa yang dipertaruhkan. Tujuan Anda, kedamaian Anda, dan kemajuan Anda. Berhati-hatilah dengan siapa Anda berbagi visi Anda.
Hanya karena seseorang penasaran, tidak berarti mereka siap untuk kebijaksanaan yang Anda bawa. Wahyu Anda perlu berkembang dalam waktu ilahi yang telah ditetapkan Tuhan, bukan dalam terburu-buru ketidaksabaran manusia. Ada kekuatan dalam keheningan. Sementara dunia mungkin berteriak untuk perhatian, orang-orang yang terpilih memahami bahwa kekuatan sejati terletak dalam ketenangan. Keheningan adalah pelindung suci yang melindungi energi Anda dari tercampur oleh pendapat, penilaian, dan kritik orang lain. Semakin banyak Anda berbicara, semakin banyak Anda mengekspos diri Anda pada gangguan dunia. Melalui keheningan, Anda tetap berpijak pada kebenaran Anda. Pikirkan tentang ketenangan sebuah hutan. Di dalamnya, kehidupan berkembang, pohon-pohon tumbuh, hewan-hewan berkeliaran, dan bumi tetap tidak terganggu oleh kebisingan luar. Begitu juga perjalanan spiritual Anda membutuhkan ruang tenang untuk berkembang. Ketika Anda berbagi terlalu banyak, Anda memungkinkan orang lain untuk memaksakan energi mereka pada jalan Anda. Beberapa mungkin mencoba untuk mengecilkan hati Anda, beberapa mungkin iri dengan panggilan Anda, dan lainnya mungkin tidak mengerti. Melindungi diri Anda dari pengaruh eksternal ini berarti menghormati keheningan yang mengelilingi perjalanan sakral Anda. Yang ilahi tahu bahwa dalam keheningan, cinta atri menam wedeka yosan. Jawaban yang Anda cari sering tersembunyi dalam momen-momen tenang, bukan dalam hiruk-pikuk opini eksternal. Di dalam momen-momen di mana Anda tidak mengatakan apa-apa, Anda benar-benar mendengar bisikan jiwa. Anda yang membimbing Anda maju dengan keyakinan yang teguh. Perisai suci Anda terletak dalam seni mendengarkan, bukan berbicara. Kekuatan spiritual Anda sangat berharga. Itu adalah kekuatan yang membimbing Anda melalui hidup, menyelaraskan Anda dengan tujuan tertinggi Anda. Ketika Anda membagikan terlalu banyak, Anda membuka ruang bagi keraguan, kebingungan, atau bahkan penilaian dari luar untuk masuk ke dalam area pribadi Anda. Energi eksternal ini dapat melemahkan fokus Anda, membuat lebih sulit untuk tetap terhubung dengan tujuan mendalam Anda. Dengan menjaga pengetahuan penting tetap dekat di hati, Anda melindungi integritas perjalanan Anda dan memastikan bahwa apa yang penting tetap murni dan tidak terganggu. Kekuatan pribadi Anda, seperti halnya sebuah rahasia yang berharga, bergantung pada kemampuan Anda untuk melindungi apa yang penting. Ketika sesuatu yang bernilai dibagikan terlalu cepat atau kepada orang yang salah, maknanya dapat terdistorsi dan potensinya menjadi berkurang. Oleh karena itu, melindungi apa yang sakral dalam hidup Anda adalah kunci untuk menjaga kekuatan batin Anda tetap utuh dan berfungsi sebagai fondasi untuk perjalanan Anda ke depan. Ketika Anda mengungkapkan kebenaran paling berharga Anda sebelum waktunya, Anda berisiko kehilangan kekuatan itu. Untuk melindungi kekuatan spiritual Anda harus menjaga rahasia Anda agar tetap aman dari tangan yang salah. Tidak semua orang layak mendapatkan kepercayaan Anda, dan tidak semua orang bisa menangani beratnya visi Anda. Berbagi terlalu banyak dengan orang yang salah dapat menyebabkan kehilangan kekuatan, kebingungan, dan kegelisahan spiritual. Hormatilah kekuatan Anda dengan melindungi energi ilahi yang Anda bawa. Dorongan untuk berbagi visi dan rencana Anda adalah hal yang alami, tetapi mengungkapkannya terlalu cepat dapat menghambat kemajuan Anda. Pengungkapan prematur menyebabkan kesalahpahaman, prasangka, dan seringkali kehilangan momentum. Orang mungkin tidak mengerti pentingnya apa yang Anda bagikan, dan tanggapan mereka mungkin membuat Anda meragukan jalan Anda sendiri. Mudah untuk membiarkan suara eksternal membingungkan Anda ketika fondasi Anda masih sedang dibangun. Ketika Anda mengungkapkan tujuan Anda terlalu awalnya, itu mengundang risiko salah tafsir. Tidak semua orang siap untuk memahami misi ilahi Anda, dan mereka yang tidak siap dapat menimbulkan keraguan dan kebingungan dalam pikiran Anda. Anda mungkin mendapati diri Anda menjelaskan, membenarkan, atau membela visi Anda, yang semuanya mengalihkan perhatian Anda dari inti perjalanan Anda. Gangguan-gangguan ini sangat merugikan. Mereka mencuri waktu, fokus, dan energi Anda. Perjalanan spiritual adalah sakral, dan itu berkembang dalam waktu ilahi. Sama seperti benih membutuhkan waktu untuk tumbuh menjadi pohon, begitu pula impian dan aspirasi Anda. Pengungkapan prematur dapat menghambat pertumbuhan Anda, menyebabkan buah dari usaha Anda matang terlalu cepat sebelum waktunya. Percayalah bahwa pada waktunya, ketika dunia siap menerima kebenaran Anda, itu akan terungkap dalam segala kemuliaannya. Impian Anda adalah hadiah sakral. Ketika Anda membagikannya terlalu cepat, Anda berisiko mengungkapkannya pada negativitas, keraguan, dan bahkan rasa iri.
orang-orang yang tidak selaras dengan jalan, Anda mungkin mencoba meremehkan atau bahkan menghancurkan visi yang Anda pegang. Mereka mungkin tanpa sengaja menanamkan benih keraguan, membuat Anda meragukan tujuan Anda. Konsekuensi spiritual dari pengungkapan prematur ini bisa sangat signifikan. Itu bisa mengganggu hubungan Anda dengan panggilan ilahi Anda. Salah satu konsekuensi yang paling merusak dari mengungkapkan impian Anda terlalu cepat adalah membuka pintu bagi orang lain untuk memaksakan keterbatasan mereka pada Anda. Mereka mungkin tidak melihat potensi Anda dan mungkin memproyeksikan ketakutan mereka sendiri ke jalan Anda. Ini bisa menyebabkan Anda meragukan kemampuan Anda dan menciptakan kebingungan yang tidak perlu yang menghambat kemajuan Anda dalam perjalanan spiritual. Kesabaran adalah kunci. Ketika waktunya tepat, impian Anda akan terwujud dengan cara yang sempurna. Tetapi sementara itu, jaga impian Anda dekat dengan hati Anda. Biarkan mereka tumbuh dalam keheningan jiwa Anda sendiri, tidak terganggu oleh kekasaran dunia di sekitar Anda. Dengan melakukan itu, Anda memelihara kemurnian dan kekuatan yang mereka bawa. Perlindungan Tuhan terhadap orang-orang yang dipilihnya sangat mendalam, tetapi memerlukan kebijaksanaan. Dia tahu bahwa untuk menjalankan misi ilahi Anda perlu dilindungi dari kekuatan-kekuatan yang bisa mengalihkan perhatian atau membahayakan Anda. Perlindungan ini seringkali datang dalam bentuk roh yang tenang dan bijaksana. Sebuah roh yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Ini bukan tentang kerahasiaan demi kerahasiaan, tetapi tentang menjaga integritas tujuan Anda. Kebijaksanaan yang diberikan Tuhan adalah seperti jubah ilahi yang melindungi Anda dari mata-mata yang mungkin tidak memahami jalan Anda. Di ruang suci kesunyian ini, jiwa Anda diperkuat dan hubungan Anda dengan Tuhan semakin kuat. Pengalaman mistik Anda adalah pertemuan pribadi dan intim dengan Tuhan. Momen-momen ini tidak dimaksudkan untuk dibagikan secara sembarangan. Berbicara tentangnya terlalu cepat, berisiko menghilangkan kesucian pengalaman tersebut. Energi dari pertemuan-pertemuan ini sangatlah rapuh, dan membagikannya dengan orang yang salah dapat mengurangi dampaknya dan menyebabkan kesalahpahaman. Pertimbangkan penglihatan suci para nabi. Mereka tidak dimaksudkan untuk dibagikan kepada sembarang orang. Penglihatan itu disegel dalam hati mereka, yang bisa memahami dan memikul berat wahyu ilahi tersebut. Pengalaman mistik Anda pun tidak berbeda. Lindungilah mereka dengan menjaga kesuciannya, membagikannya hanya kepada mereka yang dapat menghargai ruang itu dengan penuh hormat. Dengan menjaga pengalaman mistik Anda menghormati kehadiran ilahi yang telah menyingkapkan pengalaman tersebut kepada Anda. Anda membiarkan pengalaman itu memperdalam hubungan Anda dengan Tuhan, mengetahui bahwa setiap pengalaman adalah batu loncatan menuju kebijaksanaan yang lebih besar. Percayalah bahwa pada waktunya, wahyu-wahyu ini akan terungkap ketika dunia siap menerimanya. Tidak semua orang siap untuk menerima pengetahuan suci yang Anda bawa. Ketika Anda membagikan wawasan ini kepada mereka yang tidak selaras secara spiritual atau belum siap untuk memahaminya, Anda berisiko mengalami kesalahpahaman atau penolakan. Ini bisa menjadi pukulan yang menghancurkan, tidak hanya bagi rasa diri Anda, tetapi juga bagi misi Anda. Pengetahuan suci harus dibagikan kepada mereka yang bisa menghormati kekuatannya. Anda diberikan wawasan ini untuk suatu alasan. Wawasan tersebut adalah bagian dari perjalanan spiritual Anda yang dimaksudkan untuk membimbing dan membentuk jalan Anda. Tetapi ketika dibagikan terlalu bebas, mereka bisa disalahpahami atau diabaikan. Membagikan kepada mereka yang tidak siap dapat menyebabkan kebingungannya dan bahkan kekecewaan. Perhatikan siapa yang Anda percayakan dengan pengetahuan suci Anda. Ketika dibagikan dengan orang yang tepat, pengetahuan ini bisa memberdayakan, mengangkat dan membimbing. Tetapi ketika dibagikan dengan mereka yang belum siap memahaminya, bisa menyebabkan kerusakan, tidak hanya pada diri Anda, tetapi pada kesucian pengetahuan itu sendiri. Kerentanannya sangat berharga dan tidak boleh dibagikan kepada semua orang. Meskipun keterbukaan bisa menjadi bentuk hubungan yang kuat, mengungkapkan kerentanan Anda kepada mereka yang tidak selaras dengan roh Anda bisa mengundang energi negatif dalam hidup Anda. Beberapa mungkin memanfaatkan keterbukaan Anda, sementara yang lain mungkin, tanpa sengaja, memberi makan ketakutan atau ketidakamanan Anda. Ada keseimbangan yang rapuh antara berbagi dan melindungi. Ketika Anda terlalu membuka diri kepada orang lain, Anda mengekspos diri Anda pada proyeksi mereka, ketakutan mereka, dan kritik mereka.
Ini bisa menyebabkan Anda meragukan diri sendiri, mengalihkan Anda dari tujuan Anda. Kerentanannya harus ditangani dengan hati-hati, dibagikan hanya kepada mereka yang bisa mendukung dan mengangkat Anda. Dengan menjaga kerentanan Anda melindungi energi Anda dan menjaga integritas spiritual Anda. Tidak semua orang akan menghormati atau menghargai diri suci Anda. Jadilah bijaksana dan percayalah bahwa ketika waktunya tiba, kerentanan Anda akan menemukan tempat yang layak di dunia. Keheningan lebih dari sekadar ketiadaan suara. Itu adalah ruang di mana bimbingan ilahi berkembang. Di momen-momen yang sunyi, Anda menerima inspirasi, kejelasan, dan hubungan dengan sumber ilahi. Ketika Anda berbicara terlalu cepat, Anda berisiko menenggelamkan bisikan jiwa Anda. Keheningan memungkinkan Anda untuk mendengarkan, merenung, dan menyelaraskan diri dengan tujuan yang lebih tinggi. Pertimbangkan ketenangan bulan. Ia tidak meneriakkan cahayanya ke dunia. Sebaliknya, ia dengan tenang memantulkan kecemerlangan matahari. Demikian pula misi ilahi Anda tidak perlu diteriakan, ia perlu dijalani. Keheningan Anda memungkinkan tindakan Anda, keberadaan Anda, dan tujuan Anda berbicara lebih keras daripada kata-kata yang bisa dilakukan. Dengan merangkul keheningan, Anda menciptakan ruang bagi wahyu ilahi untuk terungkap. Anda belajar untuk mempercayai bahwa kata-kata yang tepat akan datang pada waktu yang sempurna. Di momen-momen yang tenang, jiwa Anda akan menjadi selaras dengan bimbingan ilahi yang akan memandu Anda dan menuju takdir tertinggi Anda. Amarah Tuhan bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Itu adalah pengarahan penuh kasih yang dimaksudkan untuk melindungimu. Ketika kamu mengungkapkan rahasia sebelum waktunya, kamu berisiko mengganggu aliran ilahi dari tujuanmu. Tuhan tahu apa yang terbaik untukmu, dan Dia melindungimu dari gangguan dan intervensi dunia yang belum siap menerima kebenaranmu. Anggaplah ini seperti seorang ibu yang melindungi anaknya dari bahaya. Dia tidak melakukannya untuk mengendalikan tetapi untuk melindungi. Demikian pula, Tuhan melindungi orang-orang yang dipilihnya dari konsekuensi pengungkapan yang terlalu dini. Dia sangat mengasihimu untuk membiarkan tujuanmu terganggu oleh orang yang salah atau waktu yang salah. Amarah Tuhan dalam hal ini adalah bentuk perlindungan, dorongan ilahi yang mengatakan belum saatnya. Ketika rahasia dibagikan terlalu cepat, itu menciptakan riuh di alam semesta yang dapat mengganggu misi ilahimu. Percayalah pada kebijaksanaannya, dan ketahuilah bahwa pada waktunya, dunia akan siap mendengar kebenaranmu. Namun untuk saat ini lindungilah pengetahuan sucimu, dan tunggu saatnya ketika Tuhan akan mengungkapkan tujuanmu kepada dunia. Terkadang, kita merasa tertekan untuk mengungkapkan kebenaran kita, untuk membenarkan keberadaan kita, tetapi Tuhan meminta kita untuk tetap sabar dan percaya pada waktunya. Ketidaksukaan ilahi ini bukanlah hukuman, itu adalah pengingat untuk menghormati kesucian misimu. Ketika rahasia-rahasiamu terungkap pada waktu yang tepat, mereka akan memiliki kekuatan untuk menyembuhkan, menginspirasi dan mengubah, bukan hanya dirimu tetapi dunia di sekitarmu. Hubungan spiritualmu adalah sakral. Itu adalah sumber kehidupan perjalananmu dan benang yang menghubungkanmu dengan tujuan yang lebih tinggi. Ketika kamu terlalu membuka diri kepada dunia luar, kamu berisiko kehilangan hubungan dengan sumber yang membimbingmu. Praktik spiritualmu, intuisi, dan hubunganmu dengan Tuhan perlu dipelihara dan dilindungi dalam ruang yang penuh penghormatan. Dunia bisa sangat bising dan mengganggu, dengan banyak pendapat yang berusaha merebut perhatianmu. Tetapi jika kamu kehilangan pandangan tentang hubunganmu dengan Tuhan, kamu berisiko kehilangan arah. Dalam saat-saat ketidakpastian, mudah untuk mencari validasi atau persetujuan dari orang lain, tetapi suara yang paling penting untuk didengarkan ada di dalam dirimu. Dengan menjaga hubungan spiritualmu tetap sakral dan terlindungi, kamu memastikan bahwa kamu tetap sejalan dengan tujuan sejatimu. Ada kekuatan dalam kesendirian. Dalam kesendirianlah kamu memperkuat hubunganmu dengan Tuhan, dirimu yang lebih tinggi dan alam semesta. Dengan menghormati ruang sakralmu, kamu membiarkan hubungan spiritualmu tumbuh lebih kuat, membantumu menavigasi perjalanan dengan kejelasan dan tujuan. Lindungilah kehidupan spiritualmu karena itu adalah dasar dari segala hal lainnya. Visi masa depan bukan sekadar kata-kata, mereka adalah cetak biru yang dapat membentuk realitas. Sekilas tentang apa yang akan datang, memiliki kekuatan untuk memengaruhi perjalanan hidup. Namun jika dibagikan terlalu cepat, visi ini berisiko disalahpahami atau bahkan terdistorsi. Mereka adalah benih rapuh yang membutuhkan perawatan penuh perhatian sebelum dapat ditanam dan tumbuh dalam dunia nyata.
Mengungkapkannya terlalu dini dapat menyebabkan visi tersebut kehilangan makna sejatinya atau tidak dihargai sebagaimana mestinya. Seperti halnya gagasan besar lainnya, waktu dan kesiapan adalah kunci. Ketika ide atau wawasan dibiarkan matang pada saat yang tepat, dampaknya akan jauh lebih kuat dan mendalam. Jika terlalu cepat diungkapkan, lingkungan sekitar mungkin belum siap untuk memahaminya, yang dapat menghambat perkembangannya. Visi masa depan membutuhkan kesabaran dan keyakinan pada proses alami kehidupan. Saat waktunya tiba, wawasanmu akan terungkap dengan kekuatan yang penuh dan membawa dampak besar. Hingga saat itu lindungilah mereka. Jagalah dengan bijaksana dan tenang. Percayalah bahwa segala sesuatu akan menemukan jalannya ketika dunia siap menerimanya. Ketika saatnya tiba, kebenaran akan muncul dengan jelas dan potensi penuhnya akan terwujud. Perjalanan orang yang terpilih adalah jalan yang sakral dan melindungi panggilan ilahimu sangat penting untuk memenuhi misimu. Keheningan bukanlah tanda kelemahan, tetapi alat yang kuat untuk pertumbuhan dan perlindungan. Dengan menjaga rahasiamu, impianmu, pengalaman mistikmu, dan nubuatanmu, kamu menjaga kesucian hubungan spiritualmu dan membiarkan tujuan ilahimu terungkap pada waktu yang sempurna. Dunia mungkin akan menekankanmu untuk berbagi, menjelaskan atau membenarkan keberadaanmu. Tetapi ingatlah, Tuhan memiliki rencana yang sempurna untukmu, dan pada waktunya semuanya akan terungkap. Hingga saat itu hormatilah keheningan, percayalah pada prosesnya, dan lindungilah kesucian perjalananmu. Kamu telah dipilih untuk kebesaran. Jalanmu tertulis dengan ilahi. Jaga rahasiamu, hormati keheninganmu, dan tunggu saat dunia siap mendengar kebenaranmu. Hingga saat itu berjalanlah dengan keyakinan, mengetahui bahwa tujuanmu sedang terungkap persis seperti yang seharusnya. Di dunia yang terus-menerus mencari validasi dan perhatian, keheningan menjadi hadiah yang langka dan suci. Semakin lama Anda tetap diam tentang panggilan ilahi Anda, semakin Anda menjaga kemurnian jiwa Anda. Kesucian esensi spiritual Anda bagaikan api yang menyala. Mengungkapkannya terlalu cepat bisa menyebabkan api itu berkedip atau bahkan padam. Keheningan membantu Anda merawat api itu, memungkinkan api tersebut tumbuh lebih kuat dan lebih terang sebelum menyinari dunia. Kekuatan keheningan bukan hanya tentang menjaga rahasia. Ini tentang menciptakan ruang yang aman di mana jiwa Anda bisa bernapas, tumbuh, dan terhubung dengan yang ilahi. Dalam momen refleksi yang tenang, Anda menerima wawasan ilahi yang membimbing Anda dalam perjalanan Anda. Dengan membagikan terlalu banyak, terlalu cepat, Anda berisiko kehilangan koneksi tersebut, membiarkan suara eksternal mengaburkan kebijaksanaan diri batin Anda. Keheningan memungkinkan jiwa Anda berbicara lebih keras daripada kebisingan dunia. Keheningan bukan berarti isolasi atau keterasingan. Itu berarti menciptakan ruang suci di mana pikiran, energi, dan misi Anda bisa berkembang sesuai waktunya. Di ruang keheningan ini, Anda menemukan esensi sejati dari panggilan Anda. Anda mulai memahami lapisan lebih dalam dari tujuan Anda dan mengapa itu harus dilindungi sampai dunia siap untuk itu. Ketika Anda menghormati kesucian keheningan, Anda menghormati aliran ilahi yang bergerak melalui Anda. Anda menciptakan kondisi yang tepat untuk pertumbuhan spiritual Anda dalam melindungi kesucian perjalanan Anda. Ingatlah, Orang-orang terpilih tidak dimaksudkan untuk meneriakkan kebenaran mereka ke dunia. Mereka dimaksudkan untuk menghidupinya, memancarkannya, dan membagikannya hanya ketika waktu yang tepat datang. Waktu Tuhan tidak pernah salah. Alam semesta bergerak dalam ritme yang sempurna dan tepat, meskipun kita tidak selalu memahaminya. Ketika saatnya untuk mengungkapkan tujuan Anda, kesabaran sangat penting. Anda mungkin merasa dorongan untuk terburu-buru, untuk membuktikan nilai Anda, atau untuk menunjukkan kepada dunia apa yang telah Anda terima, tetapi waktu ilahi selalu bekerja untuk Anda. Itu memastikan bahwa tujuan Anda diungkapkan dengan cara yang paling kuat dan transformatif. Bayangkan menanam benih di tanah. Anda menyiramnya, merawatnya, tetapi Anda tidak memaksanya untuk tumbuh dalam semalam. Jika Anda mencoba untuk mempercepat proses, benih itu tidak akan berkembang seperti seharusnya. Misi ilahi Anda bekerja dengan cara yang sama. Itu membutuhkan waktu untuk tumbuh, dan waktu Tuhan akan memastikan bahwa tujuan Anda diungkapkan tepat pada saat yang akan memberi dampak terbesar. Dunia mungkin belum siap untuk kecemerlangan Anda, tetapi seiring waktu dunia akan siap. Kesabaran bukan berarti tidak aktif. Itu berarti mempercayai bahwa setiap langkah perjalanan Anda membawa Anda lebih dekat ke momen ketika Anda akan dipanggil untuk membagikan kebenaran Anda. Sementara Anda menunggu, gunakan waktu ini untuk mempersiapkan diri, menguatkan jiwa Anda,
memperdalam hubungan Anda dengan yang ilahi, dan mengumpulkan kebijaksanaan yang akan Anda butuhkan untuk memenuhi tujuan Anda. Percayalah bahwa momen yang tepat akan datang, dan ketika itu datang, semuanya akan berjalan sesuai rencana. Sementara itu, berikan diri Anda kelonggaran untuk merangkul proses ini. Percayalah bahwa Anda berada tepat di tempat yang Anda butuhkan. Tujuan ilahi Anda berkembang dengan kecepatan yang sempurna, dan ketika saatnya dunia tahu Anda akan siap, waktu ilahi adalah hadiah yang akan Anda pahami lebih dalam saat Anda melangkah lebih jauh di jalan suci Anda. Mimpi-mimpi Anda adalah cetak biru masa depan Anda. Mereka bukan sekadar harapan atau fantasi, mereka adalah wawasan yang kuat tentang misi ilahi Anda. Melindungi mimpi-mimpi ini dengan hati-hati sangat penting untuk manifestasinya. Yang akhirnya, ketika Anda mengungkapkan mimpi Anda terlalu cepat, Anda mengeksposnya pada penilaian, keraguan, dan pengaruh eksternal yang bisa merusak atau menunda realisasinya. Melindungi mimpi-mimpi Anda memungkinkan mereka berkembang di tanah subur hati dan pikiran Anda, di mana mereka dipelihara dalam ruang energi yang suci. Anggaplah mimpi-mimpi Anda sebagai benih yang rapuh. Mereka membutuhkan waktu dan perlindungan untuk tumbuh menjadi pohon-pohon tinggi yang ditakdirkan untuk menjadi. Jika Anda membagikannya terlalu cepat kepada orang-orang yang tidak siap untuk memahaminya, energi mereka bisa mengganggu keseimbangan halus yang dibutuhkan agar mimpi Anda bisa berakar. Mereka mungkin tanpa sengaja memberlakukan ketakutan, keterbatasan, atau kesalahpahaman mereka sendiri pada visi Anda, menyebabkan mimpi itu layu. Dengan melindungi mimpi-mimpi Anda menjaga kendali atas perjalanan mereka. Anda dan membiarkan mereka tumbuh dengan kecepatan mereka sendiri, sesuai dengan waktu ilahi, tanpa gangguan dari orang lain. Dengan melakukan itu, Anda memberi mereka ruang yang mereka butuhkan untuk berkembang, tanpa terhalang oleh negativitas atau keraguan. Semakin Anda melindungi mimpi-mimpi Anda, semakin dekat Anda dengan melihat mereka terwujud dengan cara yang paling luar biasa. Ingatlah bahwa membagikan mimpi Anda dengan orang yang salah dapat menciptakan hambatan yang tidak perlu. Tidak semua orang dilengkapi untuk memegang visi yang Anda bawa. Keheningan bukanlah kekosongan, itu adalah ruang untuk transformasi. Kesendirian bukanlah kesepian, itu adalah ruang suci untuk pertumbuhan dan transformasi. Mereka yang terpilih seringkali menemukan diri mereka berjalan sendirian, bukan karena mereka ditolak, tetapi karena jalan mereka adalah jalan yang memerlukan refleksi mendalam, petunjuk ilahi dan evolusi pribadi. Kesendirian memberikan kejernihan dan fokus yang diperlukan untuk sepenuhnya menyelaraskan diri dengan tujuan ilahi. Di dalam kesendirian inilah karunia spiritualmu dibudidayakan dan hubunganmu dengan yang ilahi diperdalam. Dalam kesendirian, kamu bebas dari gangguan dunia dan pendapat orang lain. Disinilah kamu dapat mendengar suara kecil yang tenang di dalam diri, membimbingmu menuju kebaikan tertinggi. Di sini kamu menerima kejernihan yang kamu perlukan untuk maju, tanpa terganggu oleh tekanan eksternal. Kesendirian yang dialami oleh mereka yang terpilih bukanlah hukuman melainkan berkah, sebuah kesempatan untuk menguatkan jiwa dan menyelaraskan diri dengan tujuan yang lebih tinggi. Berjalan dalam kesendirian juga memungkinkanmu untuk menemukan siapa dirimu sebenarnya di luar peran yang diharapkan orang lain. Itu adalah ruang di mana kamu dapat melepaskan ekspektasi dan keterbatasan yang ditempatkan padamu oleh masyarakat dan sepenuhnya merangkul esensi dirimu yang sejati. Semakin banyak kamu berjalan dalam kesendirian, semakin kamu terhubung dengan keinginan terdalam jiwa dan jalan ilahi yang telah ditetapkan untukmu. Sementara dunia mungkin mencoba menarikmu ke dalam kekacauannya, mereka yang terpilih harus ingat bahwa kesendirian adalah tempat mereka berkembang. Itu adalah ruang suci di mana cahaya batinmu bersinar paling terang, dan di mana kamu bebas mengejar panggilan ilahi tanpa rasa takut, keraguan, atau gangguan. Gangguan adalah salah satu ancaman terbesar bagi mereka yang terpilih. Dunia penuh dengan kebisingan, kekacauan, dan godaan yang dapat menarikmu dari jalanmu. Gangguan-gangguan ini, baik dalam bentuk orang, keadaan, atau bahkan keraguanmu sendiri, dapat dengan mudah mengalihkan misimu ilahi jika kamu tidak berhati-hati. Kuncinya adalah tetap fokus, menjaga pandangan pada visi yang lebih tinggi, dan mengenali ketika sesuatu berusaha menarikmu dari jalan sejati. Seringkali, gangguan datang dengan menyamar, sebagai peluang atau nasihat dari individu yang berniat baik, tetapi jika itu tidak sejalan dengan misimu ilahi, itu bisa menyesatkanmu. Penting untuk bijaksana, mendengarkan ketenangan dalam dirimu, dan mempercayai intuisi. Semakin banyak kamu membiarkan dirimu terganggu,
Semakin jauh kamu bergerak dari kehidupan yang seharusnya kamu jalani, gangguan juga datang dari dalam. Keraguan diri, ketakutan, dan ketidakamanan adalah beberapa gangguan yang paling halus yang dihadapi oleh mereka yang terpilih. Pergumulan internal ini dapat meyakinkanmu bahwa kamu tidak layak, bahwa misimu tidak penting, atau bahwa kamu harus meninggalkan jalanmu sama sekali. Sangat penting untuk mengenali pikiran-pikiran ini sebagai apa adanya, gangguan yang menghalangimu untuk memasuki kekuatanmu sepenuhnya. Untuk tetap pada jalur, kamu harus menciptakan batasan baik dengan dunia maupun dengan dirimu sendiri. Lindungi energimu dengan tegas dan fokus pada apa yang benar-benar penting, panggilan ilahimu. Ketika gangguan muncul, berhentilah sejenak dan renungkan. Apakah jalan ini sejalan dengan misimu mendukung tujuanmu? Dengan tetap fokus dan setia pada jalan ilahimu, kamu memastikan bahwa misimu akan terungkap sebagaimana mestinya. Iri hati adalah energi yang kuat yang dapat menghambat pertumbuhan spiritualmu dan menghalangi manifestasi tujuan ilahimu. Ketika orang lain merasa iri terhadap jalanmu, hal itu menciptakan penghalang energi yang dapat menguras vitalitasmu dan mengaburkan visimu. Iri hati sering berakar pada kesalahpahaman, kecemburuan atau ketakutan. Ketika energi ini diarahkan kepadamu, hal itu dapat mengganggu kejernihan yang diperlukan untuk tetap berada di jalur yang benar. Mengenali energi ini apa adanya membantumu melindungi pertumbuhan spiritualmu. Ketika kamu berbagi impian kesuksesan atau pengalaman spiritualmu dengan orang lain, perhatikan reaksi mereka. Jika rasa iri mulai muncul, hal itu dapat terwujud dalam bentuk penghakiman, sikap mengecilkan hati, atau energi negatif. Semakin banyak kamu terpapar energi semacam ini, semakin besar gangguan terhadap keseimbangan dan tujuan hidupmu. Untuk melindungi dirimu, penting untuk menjaga pengetahuan suci ini dengan baik, dan hanya membagikannya kepada mereka yang benar-benar memahami dan mendukung misimu. Selain itu, penting juga untuk menjaga diri dari energi iri hati dalam dirimu sendiri. Terkadang kita melihat kesuksesan orang lain dan merasa iri, percaya bahwa kita kurang atau tidak berkembang seperti seharusnya. Energi semacam ini dapat menyebabkan stagnasi dalam pertumbuhan spiritual kita. Alih-alih membandingkan dirimu dengan orang lain, fokuslah pada jalan unikmu dan percayalah bahwa waktu Tuhan akan menghadirkan segala yang kamu butuhkan. Melindungi diri dari energi iri hati berarti menciptakan ruang suci di mana kamu dapat berkembang tanpa gangguan dari luar. Keheningan dan kebijaksanaan adalah alatmu untuk menjaga perlindungan ini. Dengan tetap fokus pada panggilan ilahimu dan menghindari jebakan iri hati, kamu dapat terus maju dengan kekuatan dan kejernihan. Hatimu adalah bejana suci yang menyimpan impian, keinginan dan tujuan terdalammu. Ketika kamu membuka hati terlalu dini, kamu berisiko mengekspos kerentananmu kepada mereka yang mungkin tidak memiliki kapasitas untuk menjaganya dengan penuh perhatian. Kerentanan adalah anugerah, tetapi harus dilindungi, dan hanya dibagikan kepada mereka yang secara spiritual selaras dan mampu menjaga ruang untuk hidupmu. Menjadi rentan bukan berarti lemah. Itu adalah cara untuk menunjukkan dirimu yang autentik. Namun seperti halnya kamu tidak akan memberikan harta rapuh kepada seseorang yang mungkin merusaknya, kamu harus menjaga kerentananmu dengan hati-hati. Melindungi hatimu berarti menjaganya tetap suci, membiarkannya tetap utuh dan kuat saat kamu melanjutkan perjalananmu. Hatimu adalah sumber kekuatan spiritualmu, dan ketika itu terbuka terlalu dini, hal itu dapat mengundang energi negatif, keraguan dan bahkan bahaya. Namun ketika kamu melindungi hatimu dan hanya membagikan kerentananmu kepada mereka yang dapat menghormatinya, kamu memastikan bahwa cahaya batinmu tetap terang dan tak tergoyahkan. Pada saat yang tepat, kerentananmu akan menjadi alat yang kuat untuk koneksi dan penyembuhan. Namun, hingga saat itu, lindungi hatimu dengan penuh keteguhan. Jagalah kesuciannya, dan biarkan itu membimbingmu melalui dunia dengan kasih, kebijaksanaan, dan kekuatan. Ada panggilan yang bergema dalam jiwa orang-orang terpilih, panggilan yang memanggilmu menuju misi ilahi. Panggilan ini tidak selalu keras atau jelas, tetapi tak salah lagi ketika kamu mulai mendengarnya. Menjawab panggilan ini membutuhkan keberanian, iman, dan kepercayaan pada jalan yang telah Tuhan tetapkan untukmu. Ini adalah panggilan yang memintamu untuk menjadi jalan hidup dengan tujuan. Bahkan ketika jalannya tidak terlihat jelas, panggilan orang terpilih seringkali terasa luar biasa, seolah-olah kamu melangkah ke dalam ketidakpastian yang luas, tetapi justru ketidakpastian inilah yang menyimpan keajaiban potensimu yang ilahi. Setiap langkah yang kamu ambil di jalan ini dipandu oleh tangan Tuhan.
Bahkan ketika kamu tidak dapat melihat gambaran sepenuhnya, kuncinya adalah percaya, melangkah maju tanpa rasa takut, mengetahui bahwa Tuhan akan memberikan bimbingan dan kekuatan yang kamu butuhkan. Salam dari Aiman, kita adalah keluarga.